Nah, melanjutkan perbincangan kita tadi nih, mungkin aku mau nanya ke Miss Mary. Miss Mary kan domisilinya di Jakarta ya? Yes. Nah, di Jakarta itu kan sempat sudah PSBB transisi, sekarang PSBB lagi. Nah, itu kan tentunya ada perubahan-perubahan yang terjadi dari mobilitasnya, dari pekerjaan. Nah, gimana sih Miss Mary mengontrol tingkat stres dan juga mengontrol waktu dalam hal semuanya jadi berubah-berubah gitu? Kalau buat saya sih, saya memilih untuk fokus apa yang bisa kita kendalikan, apa yang nggak bisa kita kendalikan. Jadi kalau peraturan pemerintah segala macam itu kan nggak di luar kendali saya gitu. Jadi saya fokus apa yang saya bisa kendalikan. Jadi ya cara saya mengelola bisnis semua sekarang jadi online. Fokus akan apa yang saya bisa kendalikan, itu it helps a lot sih, itu sangat membantu untuk mengelola stres. Nggak kepikiran kayaknya harus terpaku banget terhadap sesuatu yang kita nggak bisa lakuin padahal ya. Betul. Jadi kita mengelola yang bisa kita lakukan gitu ya. Iya, dan di saat kita tidak bisa mengubah keadaan, ya disitulah kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri. Gitu. Kalau itu kan caranya Miss Mary. Kalau menurut Tiara sendiri ada nggak sih sebetulnya cara-cara untuk yang punya pekerjaan, mungkin pekerjaannya tipenya tidak seperti Miss Mary gitu. Gimana cara kita untuk mengelola stres dan kecemasan itu? Sebetulnya itu tadi yang dikatakan Miss Mary tadi benar banget ya, gitu. Karena banyak sekali orang yang akhirnya stres dan cemas, tapi berlarut-larut akhirnya dikelola, dikontrol sama kecemasannya mereka. Padahal sebetulnya dari segi pekerjaan apapun, kalau misalnya kita melihat bahwa ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada yang tidak bisa kita kontrol. Ketika kita bisa mengelola yang bisa kita kontrol itu, sebetulnya itu membantu kita untuk lebih rileks ketika kita menghadapi atau harus menjalani aktivitas-aktivitas harian kita yang mungkin kita tidak nyaman untuk lakukan. Untuk itu orang-orang yang tetap harus pergi ke kantor atau harus tetap beraktivitas, itu tetap minimalisir kecemasan kita dengan cara mempersiapkan apa yang bisa kita kontrol dulu, seperti misalnya menjaga protokol atau misalnya menjaga kebersihan diri dan kesehatan. Nah, kalau misalnya kita sendiri nih, untuk caranya supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu, Tiara, gimana caranya dalam menghadapi situasi seperti ini? Untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya, itu sebetulnya bisa kita lakukan dengan menerima hal-hal yang tidak bisa kita kontrol tersebut, let go hal-hal yang mungkin tidak bisa kita kontrol sepenuhnya dan mungkin tidak maksimal saat ini. Karena banyak orang yang merasa saya kok kayaknya kurang produktif ya, kok kayak sepertinya saya tidak mencapai apa yang ingin saya capai di tahun ini. Sebetulnya itu dialami oleh semua orang, tidak hanya di Indonesia saja tapi di seluruh dunia gitu. Jadi untuk menerima bahwa nggak apa-apa kok kalau kita sekali-sekali tidak sempurna. Kalau ada hal yang belum kita bisa capai di tahun ini, mungkin kita bisa capai di tahun depan gitu. Jadi juga kita menerima dan bersikap baik pada diri kita supaya nggak terlalu menuntut yang berlebihan di dalam kondisi yang serba terbatas seperti sekarang. Pikir positif dan juga ikhlas nih ya. Iya, betul sekali. Harus move on ya, makanya kita harus terus move dan harus bergerak ya. Benar. Tapi mungkin saya mau nanya ke Dokter Dery nih, apa hal-hal yang wajib harus kita lakukan dari segi aktivitas fisik sampai mungkin makanan yang kita konsumsi supaya kita juga tetap bisa bergerak, beraktivitas tapi tetap terjaga. Nah, ini penting nih. Nah, dalam pandemi ini tentunya pertama 3M ya. 3M yang sudah kita sering banget bahas. Menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Itu 3M yang utama. Nah, setelah itu ya pada dasarnya seperti menjalankan pola hidup sehat. Ya, makan makanan yang bergizi, lengkap dan juga seimbang. Konsumsi multivitamin dan juga suplemen kalau misalkan memang dibutuhkan ya. Kalau lagi kayak gini mungkin tadi Miss Mary konsumsi ya. Nah, tentu itu nggak masalah sama sekali. Terus juga aktivitas fisik paling gampang adalah nginget 150 menit dalam seminggu. Terus setelah itu istirahat yang cukup, kelola stres mungkin kalau dari Tiara tadi, dan juga hindari merokok karena merokok bisa memperparah kondisi orang-orang yang memang sudah terpapar dengan COVID-19 tadi. Oh, oke. Wah, ini menarik sekali ya. Semoga bisa diterapkan juga oleh sahabat iCare di rumah. Nah, untuk sahabat iCare di rumah, jadi jangan bosan-bosan, kita akan selalu mengingatkan untuk pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan yang paling penting adalah bisa mengelola stres kita sendiri. Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk Miss Mary Riana dan juga Tiara Puspita. Terima kasih banyak. Udah mau sharing hari ini. Yang pasti bermanfaat nggak buat kita aja ya Zi ya, tapi buat sahabat iCare di rumah. Betul. Nah, itu dia perbincangan kita hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa langsung diaplikasikan ke kehidupan kita masing-masing. Dan jangan lupa saksikan terus Metro iCare setiap hari Minggu jam 10 pagi dan follow akun media sosial kami di @metro.iCare. Kami berdua pamit undur diri. Ingat selalu kalau sehat itu mudah. Metro TV, knowledge to elevate.